Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi masalah gagal bayar di pinjol ilegal. Di mana banyak ancaman dan juga banyak cara-cara atau teknik-teknik metode penagihan dari pinjol ilegal ini katanya bisa memasukkan kita ke penjara atau bisa membawa kita ke jalur hukum jika kita tidak membayar. Mereka biasanya menggunakan ancaman-ancaman seperti tentang kesepakatan-kesepakatan atau apapun itu yang pernah kalian lakukan saat menyetujui pinjaman di awal pengajuan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal tersebut. Ini dijadikan senjata yang akan membuat kita takut, yang akan membuat kita panik, beneran nggak sih kita dianggap melanggar kesepakatan dan bisa masuk ke penjara. Dan ini tentu saja membuat orang merasa kepikiran, karena saya yakin saya dan di antara kalian juga pasti tidak membaca segala persyaratan dan peraturan yang sudah banyak banget itu saat pengajuan. Pasti kebanyakan orang tinggal scroll-scroll, checklist, saya setuju, pasti kalian melakukan hal yang sama kan? Jarang orang yang bisa membaca dari atas sampai akhir tanpa di-skip. Itulah yang disadari oleh DC pinjol ilegal sehingga hal ini dipakai untuk menakut-nakuti kalian. Kita pasti tahu segala sesuatu yang kita tidak tahu, kadang itu juga bisa berhasil menakut-nakuti kita. Karena kita pasti akan berpikiran, bener nggak ya kemarin nggak baca lagi. Itulah yang membuat DC pinjol ilegal berani mengancam dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau dari kasus ini, dari kasus chat ini, ancaman dari DC pinjol ilegal ini memberikan kalian kayak semacam gambaran bahwa kalian itu sudah sepakat kalau kalian tidak bisa melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal kesepakatan, maka kalian bersedia untuk diusut atau diproses ke jalur hukum atau jalur pidana di kantor polisi. Tapi sekali lagi, pinjol ilegal itu ya ilegal. Mereka melanggar hukum sudah sedari awal. Mereka membuat aplikasi pinjol ilegal itu sudah melanggar hukum. Artinya kalau mereka melaporkan kalian sebagai seorang yang mungkin galbay pinjol, ya justru mereka sama aja kayak menyerahkan diri ke kantor polisi. Karena mereka kan ilegal juga, mereka sembunyi-sembunyi, menutupi identitas mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka akan melaporkan kalian, teman-teman? Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.